Perkenalkan, nama saya Kris Hartawan Sidabutar dengan NIM 1803060444. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas dari dosen Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Soal yang pertama yaitu jelaskan sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya dan berikan contohnya. Sifat dan bangsa-bangsa dan pewarisannya. Sifat yang pertama yaitu sifat kepala, yaitu terdiri dari bentuk kepala, jengger, warna mata, cuping, dan telinga. Yang kedua ada warna bulu. Yang ketiga ada kaki, bentuk kaki. Yang keempat warna kulit. Yang kelima bentuk tubuh, leher, dan jengger. Yang kelima ada produksi telur, dan yang keenam ada pengeraman. Contoh pewarisannya terdiri dari tipe jengger. Tipe jenggernya dari single, rose, pea, dan walnut. Lalu ada bulu, warna bulu yaitu hitam, putih, merah, coklat, dan lurik. Soal yang kedua, gambar dan jelaskan sistem reproduksi ayam jantan, betina, dan sistem pencernaan dan sistem ekskresinya. Baik, di sini adalah gambarnya. Seperti ini gambarnya. Yang pertama ada testis, fungsinya untuk menyimpan sperma pada ayam. Yang kedua ada ginjal, lalu ada saluran deferens untuk menyalurkan sperma ke kloaka, lalu ada saluran kencing, dan terakhir ada kloaka. Sini ada organ reproduksi betina. Yang pertama dimulai dari infundibulum, lalu ada magnum, isthmus, dan uterus. Di organ pencernaan terdiri dari rongga mulut, oesophagus, crop, lalu ke proventriculus, gizzard, ke usus halus, usus besar, cecum, dan yang terakhir kloaka. Soal yang ketiga, gambarkan tahapan yang terjadi di setiap organ reproduksi betina dan waktu proses yang dibutuhkan. Yang pertama, di infundibulum terjadi penerimaan yolk dengan waktu 15-20 menit. Lalu yang kedua ada magnum. Di sini terjadi sintesis albumin encer dan sintesis kalasa. Terjadi pada waktu prosesnya 1,5 jam. Lalu yang ketiga di isthmus. Isthmus terjadi sintesis membran kerabang. Waktu pemrosesannya 1-2 jam. Lalu yang kelima ada uterus. Uterus di sini terjadi pemrosesan pembentukan kerabang. Terjadi waktu prosesnya sekitar 18-21 jam. Lalu di kloaka tempat terjadinya pengeluaran telur. Soal yang berikutnya, soal nomor 4 yaitu
Jelaskan faktor-faktor yang diperhatikan pada saat penetasan telur. Pada saat penetasan telur, yang perlu kita perhatikan yaitu berat telur minimal 50 gram, maksimalnya 65 gram. Lalu bentuk oval. Yang ketiga, keutuhan telur, tidak boleh retak. Yang ketiga, kualitas telur, tidak tipis dan lembek. 5. Kualitas warna kulit telur, tidak gelap dari biasanya. Dan yang keenam, kebersihan telur harus bersih. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan perkembangan embrio unggas mulai hari pengeraman hari ke-8 sampai hari ke-18. Perkembangan embrio dari hari ke-8 yaitu pembentukan bulu, hari ke-9 lipatan dan pembuluh darah mulai tampak, hari ke-10 pengerasan paruh, munculnya paruh, kaki dan cakar. Hari ke-13 sisik dan cakar mulai keras. Hari ke-14 embrio memutar badan ke arah tumpul telur. Hari ke-16 sisik, kuku dan paruh mulai mengeras. Hari ke-17 embrio membalik ke rongga udara. Hari ke-18 embrio tampak seperti ayam dan mempersiapkan diri untuk menetas. Soal ke-6, jelaskan secara lengkap biosintesis yolk, kuning telur, dan albumen atau putih telur. Sintesis yolk, bahan penyusun kuning telur disintesis terlebih dahulu di dalam hati dengan dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian di hati terjadi pembentukan phytologenin, yaitu prekursor protein oleh asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Di folikel ovarium, phytologenin lewati dua lapisan yaitu theca layer dan granulosa layer. Setelah itu akan sampai ke oocyte yang merupakan calon ovum. Oleh adanya reseptor pada oocyte, maka terbentuklah material penyusun yolk. Kemudian sel kuning atau yolk yang sudah matang terjadi pembuahan oleh sel sperma. Proses ini lebih dari 10-15 menit. Setelah itu menuju magnum. Sintesis albumin atau putih telur. Pembentukan putih telur terjadi di magnum, di mana albumin disekresikan oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Prosesnya adalah estrogen larut dalam lemak melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom dan menjadi albumin. Proses pembentukan albumin kurang lebih 8 jam. Sekian soal luas yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.